Kita sudah masuk pada pembahasan contoh soal secara keseluruhan. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal SIMAUI tahun 2010. HIV penyebab AIDS termasuk retrovirus sebab virus tersebut ... Nah, muncul istilah baru yang tadi di awal sebenarnya sudah kita masuk di klasifikasi, ada retrovirus. Nah, ini yang harus kita bahas dulu adik-adik. Jadi, kalau mendengar istilah retrovirus itu artinya virus mundur adik-adik. Jadi kalau secara umum kan begini, ketika kita membahas sintesis protein, kalau sintesis protein normal gitu ya, maka DNA itu membentuk RNA atau DNA mencetak RNA. Nah, kalau retrovirus ini justru dia mundur, dia melakukan retranskripsi. Jadi dia ada kemampuan yang disebut dengan nama retranskripsi. Nah, apa yang dimaksud dengan retranskripsi? Retranskripsi itu artinya begini adik-adik. Jadi dia bisa membentuk RNA menjadi membentuk RNA menjadi DNA. Nah, kemampuan ini yang disebut dengan retranskripsi. Jadi kalau normal DNA jadi RNA, ini malah kebalik, RNA menjadi DNA. Nah, ini dia biasanya nanti menggunakan enzim namanya transkriptase, retranskriptase, begitu. Jadi dia mundur adik-adik, maka dikatakan retrovirus karena ini mundur, mengubah RNA menjadi DNA. Kalau yang normal biasanya DNA jadi RNA, ini RNA menjadi DNA atau enzim, menggunakan enzim retranskriptase. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana adik-adik? Melemahkan kekebalan? Tidak. Menyerang sel darah putih? Tidak. Sintesis DNA dengan enzim transkriptase balik atau retranskriptase. Betul ya? Jawabannya C, karena dia mensintesis DNA dari RNA. Oke, soal yang kedua, SBMPTN tahun 2013, virus dapat digolongkan sebagai vektor untuk melakukan rekombinasi bahan genetik. Nah, virus bisa sebagai vektor rekombinasi bahan genetik pada bakteri maksudnya. Jadi donor ke sel reseptor tuh pada bakteri. Namanya apa adik? Kalau yang reproduksi bakteri dengan virus? Iya, namanya transduksi. Jelas ya? Nomor 3, SBMPTN tahun 2013, pada kawah gunung berapi yang panas dan kaya belerang, maka kemungkinan pasangan organismenya adalah, kata kuncinya gunung berapi yang panas dan kaya belerang. Berarti ini pembahasannya tentu tentang kelompok Archaebacteria. Ada 3 tadi ya. Ada golongan halophil, ini yang di tempat yang asin. Ada golongan metanogen yang golongan metan CH4, dan yang terakhir apa adik? Termofil ya. Nah, termofil ini yang dia tempat panas. Berarti dia masuk golongan archae. Oh, jawabannya sudah kelihatan ya. E. Archaebacteria chemolithotrof. Nah, yang dimaksud dengan chemolithotrof itu karena dia bisa menguraikan, atau dia bisa hidup pada bebatuan senyawa anorganik, senyawa kimia anorganik di bebatuan, maka dikatakan chemolithotrof gitu. Oke. Selanjutnya masuk soal nomor 4, SIMAUI tahun 2009, pernyataan yang benar tentang pengecatan gram. Nah, ingat tadi di materi kita bahas tentang pengecatan gram ya, salah satu jenis pengecatan untuk melihat bakteri atau mengamati bakteri. Bakteri gram negatif, peptidoglikan bakteri gram negatif, pernyataan yang pertama, lebih tipis dibanding gram positif. Jadi peptidoglikan bakteri gram negatif lebih tipis dibanding gram positif. Betul ya? Jadi kalau pengecatan gram, tadi ada 2 kan? Ada gram positif
positif dan ada gram negatif. Kalau positif itu yang tebal, negatif itu yang tipis. Oke. Usia sel bakteri mempengaruhi pengecatan? Tentu, semakin tua, kemampuan menyerap zat warnanya semakin turun. Bakteri gram positif memiliki lapisan lipid yang lebih tipis. Kalau gram positif, lipidnya lebih tipis ya, betul. Pengecatan gram merupakan pengecatan negatif. Nah, ini yang salah nih adik-adik. Jadi kita bahas tentang pengecatan negatif. Kalau pengecatan negatif, ini adalah pengecatan bagian latar belakang bakteri. Maksudnya gimana? Jadi kalau mengamati struktur bakteri kan ada pengecatan gram, ada pengecatan negatif. Kalau pengecatan gram itu yang dicat bakterinya adik-adik. Jadi bakterinya yang dicat dengan cat gram, kalau supaya nanti terlihat strukturnya. Kalau pengecatan negatif itu yang dilihat latar belakang atau mediasi bakteri. Jadi bukan bakterinya. Katakan bakteri itu diletakkan di sebuah cawan Petri begitu, ada media, ada latar belakang. Nah, yang dicat itu latar belakangnya. Nanti yang terjadi akan timbul kontras antara latar belakang dengan bakterinya, begitu. Jadi akan terlihat si bakterinya. Maka pernyataan ini yang benar adalah 1, 2, dan 3, sehingga jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, senam PTN tahun 2011. Pernyataan yang benar mengenai bakteriofag. Nah, bakteriofag itu apa adik? Virus yang menyerang bakteri. Bakteri yang mematikan virus nomor 1, berarti salah ya, kebalik, virus yang mematikan bakteri. Nomor 2, virus yang menginfeksi bakteri. Iya, betul. Nomor 3 tentu salah, bakteri yang bermutasi karena virus. Yang keempat, virus yang mematikan bakteri, betul ya. Jadi bakteriofag itu virus yang menginfeksi atau mematikan bakteri. Berarti C. 2 dan 4. Selanjutnya soal nomor 6. Manfaat virus bagi manusia. Senam PTN tahun 2012. Menyimpan plasmid. Betul atau salah adik-adik? Apakah virus itu bisa digunakan untuk menyimpan plasmid? Iya, betul, bisa dong. Kalau dia perantaranya transduksi tadi, yang reproduksi bakteri dengan perantara virus kan berarti dia membawa plasmid juga. Menyimpan gen bisa, memperbanyak bakteri, iya, dengan reproduksi. Menghasilkan vaksin, jelas ya. Jadi kalau virus dilemahkan menjadi vaksin. Berarti E jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 7, SIM UI 2012. Virulensi meningkat apabila bakteri Streptococcus memiliki kapsul. Ingat, virulensi meningkat kalau bakteri Streptococcus ada kapsul. Nah, virulensi itu apa adik-adik? Virulensi itu kadar infeksi virus. Jadi, kadar infeksi virus. Jadi, tingkat infeksi virusnya meningkat begitu kalau bakterinya punya kapsul. Berarti pernyataan yang benar, bakteri Streptococcus patogen. Nah, hati-hati, virulensi ini membahas tentang virus adik-adik. Bakteri Streptococcus virulensinya meningkat kalau punya kapsul. Artinya, ketika bakteri Streptococcus ini punya kapsul, maka kemampuan si virus untuk menyerang bakteri ini akan meningkat. Jadi dia akan lebih mudah diinfeksi virus kalau dia punya kapsul. Berarti bukan bakterinya yang patogen ya, karena ada virusnya, berarti salah. Bakteri Streptococcus berkapsul sensitif terhadap virus? Iya, karena berkapsul maka dia lebih mudah diserang, betul. Bakteri Streptococcus kapsul lebih patogen dari yang tidak berkapsul. Nah, kalau yang di sini sekali lagi yang dijelaskan adalah virulensinya virus ya, berarti 3 tidak. Nomor 4, bakteri Streptococcus berkapsul lebih mudah diserang virus, betul. Berarti 2 dan 4, maka jawabannya adalah C. Bakteri asam laktat dapat membantu manusia yang tidak toleran terhadap susu segar karena menghasilkan enzim. Oke, bakteri asam laktat itu membantu manusia betul untuk menguraikan asam laktat pada susu segar adik-adik. Jadi kalau ada seseorang yang tidak toleran terhadap susu segar, nah bakteri asam laktat ini akan menguraikan asam laktat yang ada di dalam susu. Berarti enzim yang berkaitan kira-kira apa adik-adik? Jawabannya adalah A.
beta galaktosidase. Jadi fungsinya enzim ini adalah menguraikan asam laktat atau laktosa pada susu. Nah, dia menguntungkan gitu ya. Kalau glukoamilase itu lain lagi adik-adik. Kalau glukoamilase ini dia yang fungsinya untuk menguraikan amilum menjadi glukosa. Nah, jadi dia dari pati. Kalau glukokinase itu yang menguraikan asam laktat menjadi glukosa. Nah, kalau pada susu tuh spesialisnya adalah menguraikan laktosa ya, beda dengan yang glukokinase. Kalau ini kan tidak pada golongan bakteri asam laktat. Kalau glukosidase ini yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, kalau beta amilase dari kata amilum, ini yang mengubah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana, menguraikan rantainya gitu. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 9, SBMPTN tahun 2014. Peningkatan kadar amonia dalam akuarium dapat dikurangi oleh bakteri Nitrosomonas. Ingat fungsinya Nitrosomonas adik-adik? Membentuk nitrit. Kalau Nitrosomonas itu fungsinya adalah untuk oksidasi amonia menjadi nitrit. Nah, berarti kalau dikatakan dengan Nitrosomonas kadar amonia dalam akuarium berkurang, betul, karena nanti akan diubah jadi nitrit. Betul. Bakteri Nitrosomonas mampu mengubah amonia menjadi nitrit. Wah, pas ya, ini betul-betul berhubungan, maka jawabannya A. Oke, lanjut soal nomor 10 SBMPTN 2014. Pernyataan yang benar mengenai plasmid kecuali itu berarti yang salah ya. Ditemukan pada hamir. Hamir itu apa adik-adik? Hamir itu adalah jamur bersel satu, jamur unisel. Oke, kalau plasmid itu adanya di mana? Dia adanya di bakteri dari golongan Monera ya. Berarti jawabannya adalah A, karena tidak mungkin pada jamur. Oke. Berikutnya soal nomor 11 SBMPTN tahun 2015, pasangan yang benar antara mikroorganisme prokariot. Pertanyaannya mikroorganisme prokariot dengan peranannya kecuali. Oke, ditanya kecuali lagi ya. Clostridium botulinum, betulkah dia mikroorganisme prokariot? Iya, dia bakteri menghasilkan toksin, betul. Lactobacillus bulgaricus, bakteri juga prokariot ya. Probiotik sebagai yogurt, penghasil yogurt atau probiotik, betul. Streptomyces culicolor atau bakteri Streptomyces menghasilkan antibiotik, betul. Candida albicans penyebab keputihan. Nah, ini yang jadi salah adik-adik. Candida albicans itu bukan prokariot karena dia jamur. Gitu. Berarti jawabannya D. Karena yang ditanya prokariot. Kalau jamur itu eukariot. Oke, soal nomor 12 SBMPTN tahun 2016. Virus tidak dapat digolongkan ke dalam makhluk hidup karena memiliki karakter yang berbeda. Pertanyaannya tidak digolongkan atau kelompokkan ke dalam makhluk hidup. Kenapa adik-adik? Kenapa tidak bisa ke dalam makhluk hidup? Karena dia aseluler, dia non-sel. Jadi dia non-sel, maka tidak bisa dikatakan sebagai golongan makhluk hidup. Sehingga metabolismenya tidak mungkin terjadi. Oke, nomor 13 masih SBMPTN 2016. Antibiotik sukar menembus sel bakteri Mycobacterium karena lapisan lipid pada dinding selnya memiliki komponen. Nah, biasanya di pertanyaan pengembangan adik-adik. Jadi Mycobacterium tuberculosis itu dia cukup kuat lapisan dindingnya karena punya ini adik-adik, asam mikolat. Nah, asam mikolat itu adalah komponen dari dinding sel yang membuat tahan terhadap kondisi ekstrim.
Salah satunya dengan keasaman. Jadi dengan keasaman. Oke, jadi tahan terhadap kondisi ekstrim atau keasaman. Misalkan asam mikolat pada dinding selnya Mycobacterium ini dia memperkuat adik-adik, jadi lebih kokoh kalau dia misalkan diberikan kandungan HCl yang tinggi atau antibiotik yang asam, maka dia tetap masih bisa hidup karena mikolatnya tadi. Oke, kita lanjut. Virus yang berikut yang menyerang unggas ya. Jadi di sini dikatakan menyerang unggas adik-adik. Kalau menyerang unggas berarti jawabannya apa? Tetangganya virus flu burung dan sebagainya itu kan namanya H5N1 gitu ya. Jadi virus yang menyebabkan unggas itu salah satunya adalah H5N1. Ada juga H1N1 gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau yang lain seperti HPV ini adalah virus hepatitis adik-adik. Kalau HPV itu human papillomavirus, ini virus pada kanker serviks. Kalau CAMV ini cauliflower mosaic virus adik. Jadi yang biasanya ini menyerang tanaman ya. Infeksi pada tanaman. Kalau seperti ini TMV ya. Jadi kalau TMV itu tobacco mosaic virus, ini cauliflower mosaic virus. Biasanya yang terkena tuh umumnya tanaman leguminosae, kacang-kacangan. Terus ada juga cytomegalovirus. Kalau cytomegalovirus ini virus yang menginfeksi manusia. Nah, biasanya ini kalau ibu hamil tuh kan harus divaksin TORCH gitu. Nah, itu salah satunya untuk mematikan cytomegalovirus biar janinnya tidak terkena virus cytomegalo ini yang nanti dia bisa menyebabkan keguguran juga. Oke, nomor 14 jawabannya B. Jadi unggas tadi H5N1 ya, seperti flu burung. Kemudian nomor 15 SBMPTN tahun 2018, pernyataan yang tepat tentang pengelompokan mikroorganisme. Virus hepatitis tidak termasuk makhluk hidup. Betul atau salah adik-adik? Virus hepatitis berarti bukan makhluk hidup, betul ya? Oke, berarti jawabannya adalah A. Udah kelihatan. Oke, kita cek yang lain. E. coli termasuk eukariot? Salah ya, harusnya kalau E. coli dia prokariot karena itu adalah bakteri. Volvox prokariot? Salah, kebalik. Ini malah yang eukariot karena Volvox itu alga hijau. Masuknya di protista. Saccharomyces bryophyta? Salah, karena bryophyta itu lumut. Saccharomyces ini adalah jamur. Plasmodium ascomycota jelas salah ya, karena Plasmodium ini golongan protozoa. Kalau Ascomycota ini kan jamur. Sudah beda lagi. Oke, berarti jelas jawabannya A. Begitu adik-adik, 15 contoh soal sudah kita bahas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas bab 4 minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.